cinta pada saya. Oh giranglah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat bertemu kembali di ibadah kita, ibadah sekolah minggu online GKIN Revival. Kali ini Kakak Yen mau tanya, masih ingat yel-yel kita? Ayo kita bersama-sama ya. Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Sekali lagi adik-adik, Revival Kids Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Nah adik-adik, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Ya adik-adik, Yesus sungguh luar biasa. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Mari kita angkat sebuah pujian, Yesus Malole. Lagu ini dari bahasa Rote adik-adik. Artinya Yesus baik, baik buat saya. Kita siapkan hati kita. Duduk dengan tenang. Yesus Malole. Yesus malole, malole, Deu au. Yesus malole, malole, Deu itamasa. Au tak bisa balas. Yesus susue, Yesus malole, malole, Deu au. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GKIN Revival. Tuhan Yesus, mari pimpin kami dari awal, pertengahan, hingga pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini hanya terjadi dalam kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita mau menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kita nyanyikan 2 lagu berturut-turut ya adik-adik. Semuanya Kakak Tina ajak untuk berdiri. Ayo semua berdiri. Ya, kita nyanyi pujian kita pam pam param pam pam. Masih ingat lagu ini kan? Kalau yang masih ingat kita nyanyi sama-sama. Kalau yang belum tahu kita belajar sama-sama juga ya adik-adik. Pam pam param pam pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam pam param pam pam, Tuhan Yesus juru selamatku. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Sekali lagi adik-adik. Pam pam param pam pam, ada Yesus dalam hidupku. Pam pam param pam pam, Tuhan Yesus juru selamatku. Dia mengasihiku, Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Dia mengasihiku, Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi semua orang. Sungguh Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Kasih-Nya sungguh ajaib, ku percaya. Ya, kasih Yesus sungguh luar biasa. Dia mengasihimu dan Dia mengasihiku juga. Adik-adik, mari adik-adik kita nyanyikan satu lagu lagi. Semua masih tetap berdiri ya. Lagu kita buah-buah Roh Kudus ya adik-adik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus
Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita mengangkat sebuah pujian rumah doa. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Duduk yang tenang adik-adik, siapkan hati adik-adik untuk berdoa. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baik. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami selama ibadat sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin membawa semua doa-doa kami akan doakan satu persatu ke hadapan-Mu Tuhan. Yang pertama, hamba berdoa untuk pandemi COVID-19 yang telah melanda dunia, bahkan bangsa kami sendiri Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan para tenaga medis maupun pelayanan rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan yang hanya datang daripada-Mu saja Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati beserta orang tua, boleh mendidik adik-adik di rumah, meskipun sekolah minggu atau sekolah di rumah, kiranya Tuhan memberkati sehingga boleh lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berikut hamba juga berdoa untuk ibu-ibu guru sekolah minggu. Biarlah diberikan hati untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan biarlah adik-adik di rumah boleh dapat terberkati oleh pelayanan kami ini Tuhan. Biarlah semua doa ini kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turut mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mengangkat sebuah pujian, Ku ingin dengar cerita. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita memuji Tuhan bersama-sama.
cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Salam adik-adik. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama dengan Kakak Ella ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh bisa duduk dengan tenang dan kami memfokuskan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Ella yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan boleh memberkati, memberikan Kak Ella hikmat sehingga Kak Ella bisa menjelaskan kepada adik-adik di rumah, dan adik-adik di rumah boleh dengar dengan jelas dan boleh mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan ya adik-adik. Ya seperti minggu-minggu yang lalu, dalam sepanjang minggu yang akan datang juga, kita akan membahas firman Tuhan di dalam tema buah-buah roh. Adik-adik masih ingat? Ya, kalau masih ingat kita menghafalnya bersama-sama ya. Tema buah-buah roh yang sudah pernah adik-adik dengar ceritanya dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang lalu ya. Mari kita menghafal bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Dan hari ini kita akan masuk dalam cerita buah-buah roh yang berikut adalah kebaikan. Sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Ya, hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar terambil di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai ke 10. Kakak Ella ulangi sekali lagi ya. Di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai ke 10. Kak Ella akan baca untuk adik-adik di rumah ya. Kalau adik-adik yang sudah baca, kita sama-sama membaca ya. Lukas 7 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit.
Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak akan pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ya adik-adik, hari ini kita sudah membaca bersama-sama firman Tuhan yang tadi, dan Kakak Ella memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah teladan seorang perwira. Nah, yang pertama yang akan kita belajar dari firman Tuhan hari ini adalah tentang, yang pertama adalah menghargai hambanya atau bawahannya. Jadi kita belajar yang pertama dari seorang perwira ini adalah tentang hal menghargai. Ya, adik-adik, mungkin adik-adik di rumah ada yang bertanya-tanya, siapa sih perwira itu? Nah, kalau adik-adik di rumah pernah nonton film action, ada film yang ada di dalamnya ada prajurit, tentara-tentara di dalamnya. Nah, kepala tentara itu atau kepala pasukan itu yang dinamakan perwira ini. Kalau zaman dulu dikatakan perwira ya adik-adik, kalau zaman sekarang itu seperti kepala pasukan atau komandan. Nah, perwira ini ketika dia menjadi kepala pasukan itu, dia itu memimpin atau mengepalai itu 600 sampai 1000 prajurit ya adik-adik. Jadi status perwira ini status yang sangat tinggi ya adik-adik, bukan status yang di bawah, bukan orang-orang yang biasa. Tetapi dia mempunyai orang-orang yang mempunyai pangkat atau derajat yang tinggi di tengah-tengah masyarakat pada saat itu adik-adik. Nah, tetapi tidak membuat perwira ini menjadi orang yang sombong loh adik-adik. Itu kita bisa lihat bagaimana dia memperlakukan bawahannya. Ketika dia memperlakukan bawahannya, dia tetap menghormati bawahannya atau hambanya. Dikatakan di dalam sini bahwa di dalam Lukas 7 ayat 2, di situ dikatakan bahwa di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Jadi perwira ini sangat menghargai hambanya. Ya adik-adik, hamba atau bawahan pada zaman dahulu itu sama dengan seorang pembantu zaman sekarang adik-adik. Tapi bedanya zaman dulu kalau namanya seorang hamba, dia itu tidak mempunyai kuasa akan dirinya. Jadi tuannya itu seenaknya mau memperlakukan dia, seenaknya pun tidak menjadi masalah. Tapi kalau zaman sekarang pembantu dia punya hak kan adik-adik, kalau ada majikannya yang membuat sewenang-wenang terhadap dia, membuat kasar terhadap dia, dia bisa melapor dan tuannya itu bisa kena undang-undang. Tapi zaman sekarang tidak adik-adik. Jadi seorang bawahan itu sangat rendah statusnya di bawah majikan. Dia sangat rendah, bahkan bisa lebih rendah dari seorang pembantu kalau statusnya ya adik-adik, padahal sama. Tapi zaman dulu dia sangat lebih rendah karena dia tidak punya hak untuk membela dirinya saja, tidak bisa. Mungkin kalau dia mau bercita-cita juga dia tidak bisa karena kuasa atas dirinya itu ada pada tuannya. Jadi itu sangat rendah sekali. Tetapi perwira ini begitu luar biasa ya adik-adik yang kita pelajari. Dia sangat menghormati atau menghargai perwiranya, bawahannya ini. Perwiranya ini patut kita contohi ya dalam hal apa adik-adik? Kebaikan yang dia lakukan yaitu menghargai bawahannya.
Adik-adik, mari kita belajar dari perwira ini. Sekalipun statusnya tinggi, dia tidak sombong. Bagaimana dengan adik-adik? Kita belajar ya adik-adik untuk tidak melihat orang sekeliling kita, apakah dia harus kaya baru kita hormati. Tidak ya adik-adik, tapi kita melihat sekalipun dia kaya, dia miskin, dia tua, atau dia anak yang kecil, tetap kita harus apa adik-adik? Ya benar sekali, tetap harus menghargai. Ya adik-adik, teladan kebaikan yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kepedulian terhadap bawahan dari seorang perwira ini. Perwira ini tadi Kakak Ella sudah bilang ya, dia mempunyai status yang tinggi, jabatan yang tinggi, dan hamba ini punya status yang rendah. Tetapi dia begitu peduli dengan hambanya. Yaitu kita bisa baca di dalam Lukas 7 ayat 2b sampai ke 4. Kita baca bersama-sama ya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Ya adik-adik, ketika hamba ini mengalami kesakitan, perwira ini tidak membiarkan begitu saja. Dia datang, dia memberikan kepeduliannya, yaitu dengan memberitahukan kepada tua-tua Yahudi untuk pergi memberitahukan kepada Yesus bahwa hambanya ini sedang mengalami sakit. Nah, adik-adik, perwira ini pasti sudah pernah mendengar tentang mujizat-mujizat yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Dan bukan itu saja, bukan hanya dia mendengar, pasti Kakak Ella yakin bahwa perwira ini dia percaya akan Yesus. Sehingga kenapa dia, Kakak Ella bilang dia percaya pada Yesus? Dengan apa? Buktinya dia menyuruh orang-orang tua-tua Yahudi ini pergi kepada Yesus untuk meminta Yesus datang menyembuhkan hambanya. Ya, ini adalah bentuk kepedulian seorang perwira yang luar biasa terhadap bawahannya. Bagaimana dengan adik-adik? Sudahkah adik-adik peduli dengan saudara adik-adik, orang tua adik-adik, teman-teman adik-adik yang mungkin dia lagi kekurangan? Apakah adik-adik membantu dia? Atau adik-adik tidak peduli dengan mereka? Atau kalau ada teman-teman adik-adik yang sakit, adik-adik datang kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menolong teman-teman adik-adik, orang tua adik-adik, atau kakak atau adik daripada adik-adik supaya Tuhan sembuhkan. Ya adik-adik, kepedulian kita mungkin tidak harus dengan memberikan orang miskin uang, karena adik-adik kan belum bekerja, tapi bisa dengan tadi Kakak Ella bilang apa? Doakan orang-orang di sekeliling kita, apalagi sekarang saat COVID ya adik-adik. Kebaikan yang bisa kita lakukan adalah berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk guru sekolah minggu yang harus pergi syuting dan memberikan adik-adik syuting melalui sekolah minggu online seperti ini. Untuk pendeta-pendeta, untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Presiden, jajarannya, tenaga kesehatan. Mari dengan adik-adik merespon kepedulian itu hanya dengan doa. Mari kita berdoa untuk mereka. Itu adalah yang bisa kita lakukan saat ini dengan cara berdoa. Ya adik-adik, sudah mengerti? Ya. Dan yang ketiga yang akan kita belajar dari seorang perwira ini adalah iman dan kerendahan hatinya. Ini adalah hal kebaikan yang kita boleh patut
contohi dari seorang perwira ini. Kenapa Kakak Ella bilang dia punya iman dan kerendahan hatinya? Kakak Ella akan bahas yang pertama tentang kerendahan hati ya adik-adik. Kita baca di Lukas 7 ayat 6b sampai 7. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, ia di sini Tuhan Yesus ya adik-adik. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku ini tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya adik-adik, di sini perwira itu merasa bahwa dia tidak layak untuk datang kepada Tuhan ya adik-adik. Padahal Tuhan itu ketika tua-tua Yahudi pergi memberitahukan kepada Tuhan Yesus sudah datang, mau datang ke rumah perwira ini. Ketika dalam perjalanan sudah mau mendekati rumah dari perwira ini merasa bahwa Tuhan, saya tidak layak. Maka itu dia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk pergi memberitahukan Tuhan bahwa dia itu orang yang tidak layak. Ya adik-adik, ini merupakan sikap kerendahan hati dari seorang perwira ini. Padahal tadi kan Kakak Ella sudah bilang, dia mempunyai jabatan yang tinggi, tapi dia tahu bahwa yang akan dia bertemu ini orang yang lebih tinggi daripada dia ya adik-adik. Karena Tuhan itu Tuhan yang paling tertinggi di atas semua jabatan ya adik-adik. Sekalipun presiden, sekalipun miliarder, sekalipun YouTuber yang hebat-hebat, Tuhan tetap lebih tinggi daripada mereka. Sehingga perwira ini merasa, aduh, saya itu tidak layak kalau Tuhan bertemu dengan saya. Ya adik-adik, inilah sikap kerendahan hati dari seorang perwira ini yang harus kita belajar daripada dia. Dan berikutnya yang kita belajar juga dari perwira ini adalah bagaimana imannya yang luar biasa. Bagaimana dia benar-benar sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Dia percaya, dia mendengar Tuhan melakukan banyak mujizat ya adik-adik. Dia percaya akan Tuhan Yesus. Dan dia juga percaya bahwa hambanya ini pasti akan sembuh. Dan yang dia lakukan dengan iman yang luar biasa adalah apa yang dia lakukan? Dia katakan di situ bahwa di ayat yang ke-7b dikatakan, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah adik-adik, dia percaya bahwa Tuhan hanya bicara satu kata saja, pasti hambanya sembuh. Pasti adik-adik di rumah, wah kalau Tuhan luar biasa seperti itu, mau berdoa dong supaya Tuhan Yesus kalau bisa corona ini Tuhan hanya bicara satu kata saja, pasti corona sembuh ya. Pasti adik-adik juga berharap seperti itu, karena pasti ada yang sudah kangen dengan teman-teman sekolahnya, ada yang sudah kangen dengan guru-gurunya di sekolah ya. Tapi di sini tidak semua hal harus Tuhan bicarakan satu kata dan semuanya terjadi ya adik-adik. Ini hanya pengecualian. Ini karena iman orang ini yang begitu luar biasa. Sehingga dia percaya bahwa ketika Tuhan mengatakan satu kata saja, pasti hambanya sembuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Di ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ya adik-adik, bagaimana Tuhan memuji iman dari seorang perwira ini. Adik-adik, mari kita teladani perwira ini. Bagaimana Tuhan memuji iman dari seorang perwira ini di depan banyak orang. Maka adik-adik seperti perwira ini,
yang mempunyai iman yang besar seperti perwira ini. Sekalipun di tengah COVID yang ada, adik-adik tetap bergantung, tetap berdoa kepada Tuhan. Ya adik-adik, karena itu tetap lakukan kebaikan seperti seorang perwira ini. Tetap menghargai sesama kita, tetap peduli dengan sesama kita, tetap mempunyai iman yang kokoh seperti perwira ini, dan tetap rendah hati ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kakak Ella akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Bapa, kami bisa belajar dari seorang perwira yang memberikan teladan yang baik untuk kami. Biarlah kebaikan-kebaikan yang perwira ini tunjukkan, kami juga boleh lakukan di dalam kehidupan kami untuk tetap menghargai dan menghormati sesama kami, tetap peduli, tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, dan tetap memiliki kerendahan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salam adik-adik semua. Jumpa lagi bersama Kak Alvin di sini. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini kakak mengajak adik-adik semua untuk menghafal ayat hafalan. Ada yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Oke, baik. Kalau masih ingat, mari kita menghafal bersama-sama. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Selamat ya untuk adik-adik yang sudah menghafal. Yeay! Dan bagi adik-adik yang belum menghafal, semangat ya untuk menghafal untuk minggu depan. Sekarang kita akan menghafal ayat firman Tuhan untuk minggu depan. Mari kita membuka dari Amsal 3 ayat 27. Kalau sudah dapat, mari kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu adalah ayat firman Tuhan yang akan dihafal minggu depan ya. Selamat menghafal adik-adik. Salam. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Evita. Kali ini kita akan melanjutkan prakarya kita minggu lalu. Bagi adik-adik yang belum mengikuti dari awal, mari kita lihat hasil prakarya kita mengenai buah-buah roh. Tada! Ini dia adik-adik, bisa dilihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan yang terakhir kemurahan. Kali ini kita akan melanjutkan dengan apa ya adik-adik? Firman yang tadi Kak Ella sudah beritakan kepada adik-adik, yakni kebaikan. Ya, betul sekali. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk prakarya kita minggu ini yaitu ada double tip, ada kertas buffalo berwarna hijau dan putih. Kali ini kakak akan menuliskan di kertas yang putih dengan buah roh kebaikan. Selanjutnya, gunting, spidol berwarna apa saja, dan yang terakhir, seutas tali. Mari kita kerjakan prakarya kita pada minggu ini. Pertama, adik-adik bisa menggunting kertas buffalo warna hijau ini dengan bentuk hati atau love. Mari kita kerjakan.
adik-adik, jika sudah seperti ini, kita gunting kata kebaikan dan akan ditempel di tengah-tengah hati yang sudah kita siapkan. Mari kita kerjakan. Jika sudah seperti ini, mari kita tempelkan pada tengah-tengah hati yang sudah kita gunting tadi menggunakan double tip. Seperti ini adik-adik. Tempelkan tepat di tengah-tengah hati yang sudah kita gunting tadi. Tada, seperti ini adik-adik. Jika sudah seperti ini, kita bolongi atau lubangi kecil di atas tengah-tengah hati ini, di atas dan juga di bawah, untuk nanti akan dikaitkan. Adik-adik bisa menggunakan gunting atau bisa juga menggunakan ballpoint, ujung ballpoint untuk melubangi titik atas dan titik bawah dari tengah love ini. Jika sudah seperti ini, mari kita kaitkan love ini dengan seutas tali yang sudah kita siapkan tadi. Kaitkan di ujung titik love yang paling terakhir. Yang rapi adik-adik. Jika sudah dikaitkan ke ujung love yang terakhir, kita kaitkan dengan ujung titik love yang sudah kita buat tadi. Jika sudah kaitkan di titik love yang terakhir dari buah roh, mari kita kaitkan dengan titik love yang ada di atas, yakni kebaikan. Kaitkan tali dengan love selanjutnya. Jika sudah terkait dengan benar, prakarya kita sudah selesai dengan buah roh kebaikan. Sampai jumpa di prakarya selanjutnya adik-adik. Shalom. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadat kita hari ini, tapi kita akan berjumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Kita sebelum mengakhiri ibadat kita, mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan satu pujian, It's a Gift to You. Everything I am, everything I be.
kita berdoa untuk mengakhiri ibadat kita minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadat kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Kami sudah memuji Tuhan bersama-sama, bahkan kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu. Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah melayani pada hari ini. Dan Tuhan juga berkati semua adik-adik yang di rumah yang telah mengikuti ibadat sekolah minggu ini sampai selesai dengan baik. Tuhan berkati selalu adik-adik dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu mengikuti sekolah minggu dengan baik dan semakin hari lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga berkati adik-adik supaya minggu yang akan datang mereka juga bisa mengambil bagian di dalam ibadat sekolah minggu. Ini doa kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini, ibadat kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Shalom, saya Abram dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati dan ini adik saya. Tiri, perkenalkan nama saya Tiri. Tuhan Yesus memberkati.